Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih dalam kitab Al-Janaiz, yaitu bab yang ke-26, yaitu bab ad-du'a lil mayyit fi shalah. Yaitu bab yang menjelaskan tentang berdoa atau mendoakan mayat di dalam salat, yaitu dalam salat jenazah. Dalam bab ini Imam Muslim membawakan dua hadis yang kedua-duanya adalah riwayat atau hadis dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu. Yaqul shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin fahafidtu min du'aihi wa huwa yaqul Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqihi minal khataaya kama naqaita ath-thawba al-abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min dar wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al-jannata wa a'idhu min adzabil qabr aw min adzabil nar. Qala hatta tamannaitu an akuna dhalikal mayyit. Hadis ini dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyolatkan jenazah, kemudian aku, kata beliau, menghafal di antara doa yang beliau baca, yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, dan berikanlah keselamatan kepadanya, dan maafkanlah dia, dan muliakanlah tempat tinggalnya, dan juga luaskanlah tempat masuknya atau tempat tinggalnya, dan basuhlah dia dengan air, salju dan embun, dan bersihkanlah dia dari wanaqihi minal khataaya, dan bersihkanlah dia dari dosa-dosa dan kesalahan sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran, dan gantilah bagi dia rumah yang lebih baik dari rumahnya, dan keluarga yang lebih baik dari keluarganya, dan pasangan atau istri yang lebih baik dari istri atau pasangannya, dan masukkanlah dia ke dalam surga, dan jauhkanlah dia dari azab kubur atau dari azab api neraka. Kemudian Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, sampai aku berangan-angan bahwasanya akulah mayat tersebut. Dalam riwayat yang kedua juga dari Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ada sedikit perbedaan dari riwayat yang pertama, yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi. Itu perbedaan letak, di mana dalam hadis ini Nabi SAW
mendoakan jenazah dengan beberapa doa. Yang pertama yaitu doa maghfirah, yaitu ampunan. Allahumma maghfirlah, ya Allah ampunilah dia. Ini doa maghfirah ya. Maghfirah artinya adalah, kata para ulama, dari kata ghafar, yaitu artinya menghapus dosa, menutupi dosa itu. Ya Allah ampunilah atau tutupilah dosa tersebut. Warhamhu artinya dan rahmatilah dia. Rahmati yaitu meminta rahmat Allah SWT, kasih sayang Allah SWT. Dan memang salah satu doa kita, hendaknya kita minta rahmat Allah SWT. Dan seorang masuk surga itu karena rahmat Allah SWT. Dan rahmat Allah SWT sangat luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Dan rahmatku meliputi seluruhnya. Maka mendoakan mayat dengan memohon agar diberikan kepada mayat tersebut rahmat Allah SWT. Wa afihi, dan berikanlah kepadanya keselamatan. Keselamatan ya di alam kuburnya, di alam akhiratnya. Wa'fu anhu, dan maafkanlah dia. Maafkan dari segala macam dosanya. Wa akrim nuzulahu, dan muliakanlah tempat tinggalnya atau tempat turunnya. Maksudnya muliakanlah tempat dia tinggal. Di mana dia tinggal, yaitu di alam kubur ataupun nanti di akhirat. Wa wasi' mudkhalahu, dan luaskanlah tempat tinggalnya atau tempat masuknya, yaitu kuburnya maksudnya. Maka ini doa yang dikhususkan kepada mayat, di mana seorang ketika dia mendoakan mayat, dan ini di dalam salat. Maka mendoakan mayat itu disyariatkan di dalam salat, bukan di luar salat atau setelah salat. Tapi berdoa itu di dalam salat itu sendiri. Dan inti dari salat itu adalah doa. Yang mendoakan mayat di takbir yang ketiga, setelah baca Al-Fatihah, kemudian baca salawat, kemudian mendoakan. Kemudian waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad, maka basuhlah dia mayat ini dengan air, dengan salju atau es, wal barad, dan embun. Wa naqqihi minal khotoya, dan bersihkanlah dia dari segala macam dosa. Karena tentunya kita semua anak cucu Adam ya semuanya berdosa. Maka Rasulullah SAW minta agar dibersihkan dari segala macam dosa. Kama naqaita ats-tsauba al-abyadha minad danas, sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih dari danas, dari kotoran. Sebagaimana pakaian yang putih itu bersih, tidak ada noda, tidak ada dosa, maka begitu diminta kepada Allah SWT untuk dibersihkan orang tersebut dari dosa. Wa badilhu daran khairan min darihi, dan gantilah tempat tinggalnya, rumahnya yang lebih baik daripada rumahnya di dunia. Dan tentunya seorang muslim, sebagus apapun rumahnya di dunia, tentunya rumah yang paling baik adalah di akhirat, di surga. Maka diminta kepada Allah SWT agar diganti rumah di dunia dengan rumah yang paling baik di surga Allah SWT. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan juga keluarga yang lebih baik di dunia. Wa zawjan khairan min zawjihi, dan juga pasangan atau istri yang lebih baik daripada di dunia ini. Wa adkhilhu jannah, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Wa a'idhu min adzabil qabri aw min adzabin nar, dan
jagalah dia dari azab kubur ataupun azab neraka. Maka kalau kita perhatikan doa ini merupakan doa yang sangat bagus. Bagaimana Nabi SAW mendoakan mayat sampai Auf bin Malik mengatakan, saya berangan-angan kalau seandainya sayalah yang mayat tersebut. Tentunya karena yang mendoakan adalah Rasulullah SAW, maka doanya mustajab. Dan doanya adalah doa yang meliputi kebaikan bagi si mayat tersebut. Maka sahabat tadi, Auf bin Malik sampai beliau berangan-angan kalau beliaulah yang didoakan seperti itu. Maka ini disebutkan oleh para ulama doa yang dianjurkan kita baca ketika sholat, ketika sholat jenazah, dan membaca doa ini ketika di dalam sholat. Imam Nawawi menyebutkan judul di sini doa lil mayit fi shalah, yaitu doa untuk mayat di dalam sholat, bukan di luar sholat. Dan ini yang dianjurkan. Kemudian bab selanjutnya, aina yaqumul imam minal mayyit lis-shalah alaihi. Itu di mana posisi imam dari si mayat dalam ketika menyolatinya. Di mana posisi imam dari mayat ketika menyolatkannya. Hadis dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu qala shallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa shalla ala ummi Ka'bin matat wa hiya nufasa faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis salati 'alaiha wa sataha. Samurah bin Jundub mengatakan, saya salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau menyolatkan Ummu Ka'ab, seorang wanita. Matat wa hiya nufasa, yaitu beliau meninggal karena habis melahirkan. Maka Rasulullah SAW menyolatkannya dan beliau berdiri di tengahnya, di tengah jasad dari atau tubuh dari wanita tersebut, yaitu sahabiat Ummu Ka'ab radhiyallahu taala anha. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang ketika menyolatkan wanita, seorang imam, maka imam itu berdiri di tengah, di bagian tengah dari tubuh wanita tersebut. Hadis selanjutnya juga dari Samurah bin Jundub, qala laqad kuntu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghulaman fa kuntu ahfadhu anhu fama yamna'uni minal qawli illa annaha huna rijalan hum asannu minni. Waqad shallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin matat fi nifasiha. Faqama 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholati wasataha. Hadis ini juga dari Jundub. Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, saya dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, saya masih kecil. Tapi saya sudah menghafal beberapa hadis dari Nabi SAW. Maka tidak ada yang menghalangiku untuk berbicara ketika di zaman tersebut, kecuali ada sahabat-sahabat yang lebih senior, yang lebih berumur, yang lebih tua dariku. Sungguhnya aku dulu pernah sholat di belakang Nabi SAW dan beliau menyolatkan seorang wanita yang meninggal ketika nifasnya, ketika selesai melahirkan. Maka Rasulullah SAW pun sholat, menyolatkan wanita tersebut dan berdiri di tengahnya. Maka hadis ini yang sama dengan hadis sebelumnya yang menunjukkan bahwasanya disyariatkan bagi imam untuk menyolatkan wanita untuk berdiri di tengah. Kemudian juga faedah dari hadis ini, kita bisa lihat bagaimana Samurah bin Jundub, beliau ketika di masa Rasulullah SAW masih kecil, gulam, masih kecil. Menunjukkan, tetapi beliau apa? Tapi beliau menghafal hadis-hadis Nabi SAW atau ikut
apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, menunjukkan bahwasanya para sahabat di zaman dahulu walaupun mereka masih kecil, masih ghulam, masih kecil, belum balik, bagaimana mereka mengikuti Nabi SAW, menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian juga hadis ini menunjukkan faedah, memberikan faedah kepada kita bagaimana adab orang yang lebih muda kepada yang tua, yaitu agar di sini Samurah bin Jundub mengatakan, aku di zaman Nabi tidak berbicara atau tidak menyampaikan suatu hal. Karena apa? Karena ada yang lebih tua, para sahabat yang lebih senior. Ini menunjukkan bahwasanya memang dianjurkan kita yang lebih muda menghormati yang tua. Maka dalam majelis ketika hendak berbicara, maka didahulukan yang lebih tua. Dan itu sudah terjadi sejak zaman Nabi SAW, di mana Rasulullah SAW sendiri mengatakan, laisa minna man lam yuqir kabirana wala yarham saghirana. Bukanlah termasuk golongan kami itu orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Begitu juga Nabi SAW dalam sebuah kejadian, seorang sahabat yang meninggal ketika mendatangi perkampungan orang Yahudi, kemudian sahabat tersebut mengadu kepada Nabi SAW. Maka datanglah sahabat tersebut dengan pamannya. Maka sahabat tersebut ingin berbicara, kata Nabi, kabir, kabir. Maksudnya kabir artinya yang lebih tua yang berbicara. Maka di sini ini ya, diajarkan oleh Nabi SAW, ya, adab. Bagaimana sahabat di sini Samurah bin Jundub tidak berbicara, tidak menyampaikan hadis, tidak ada yang menghalangi beliau karena ada lebih muda, ada yang lebih tua. Maka beliau kemudian menyampaikan hadis ini kapan? Setelah ya ini zaman tabi'in. Maka ini menunjukkan ya bahwasanya seorang ketika dia di suatu majelis dan sebagainya atau di suatu masa ketika ada yang lebih tua, yang lebih senior, apalagi kalau itu bicara atau berkaitan dengan masalah agama, tentunya yang lebih tua itu didahulukan karena mereka lebih berilmu, lebih berpengalaman. Dan itu adalah adab dalam Islam. Makanya disebutkan al-barakatu ala ma'al akabir, yaitu keberkahan bersama orang-orang yang lebih tua, orang yang lebih berilmu, orang yang lebih senior. Maka dalam berbicara ini berbicara ya, dalam masalah agama, maka yang berbicara adalah hendaknya yang lebih berilmu, yang lebih tua. Kemudian bab selanjutnya rukub al-musalli ala janazah idzan sharafa, yaitu bab tentang orang yang mengantarkan jenazah itu dia menaiki kendaraan ketika dia pulang dari kuburan. Orang yang mengantar jenazah dia menaiki kendaraan setelah dia pulang dari penguburan tersebut. Di mana dalam bab sebelumnya kita sudah sebutkan dianjurkan atau ya disunahkan sedapat mungkin kita mengantarkan jenazah dengan berjalan kaki, itu yang lebih baik. Kecuali mungkin ada halangan karena sangat jauh dan sebagainya. Tapi kalau masih bisa ditempuh dengan jalan kaki itu lebih baik. Maka kita yang mengantarkan lebih baik dengan berjalan kaki. Kita yang mengantarkan jenazah itu lebih baik dengan berjalan kaki. Tapi ketika pulang boleh naik kendaraan. Di sini disebutkan hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu qala utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi farasin mu'rawra faraqibahu hina insarafa min janazah ibni Dahdah wa nahnu namshi haulahu. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan
didatangkan maksudnya diberikan kepada Nabi SAW atau dibawa kepada Nabi SAW seekor kuda tanpa pelana, kuda tapi tidak ada pelananya. Maka Nabi SAW pun menaiki kuda tersebut. Ketika selesai pulang dari mengantar jenazah Abi Dahdah, dan kami para sahabat berjalan di samping Rasulullah SAW atau di sekitar Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain juga dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, qala shalla Rasulullah SAW ala ibni ad-Dahdah, thumma utiya bi farasin uri, fa aqalahu rajulun faraqibahu, faja'ala yatawaqqasu bihi wa nahnu nattabi'uhu nas'a khalfahu. Faqala rajulun minal qaum inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kam min idqin mu'allaqin aw mudalla fil jannati libni ad-Dahdah, aw qala Syu'bah li Abi ad-Dahdah. Hadis ini dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah SAW menyolatkan Ibnu Dahdah, kemudian didatangkan kepada beliau seekor kuda yang ori, maksudnya telanjang, maksudnya enggak ada pelananya, tidak ada pelana. Maka kemudian Nabi SAW pun kemudian kuda tersebut dipegang oleh seseorang, yaitu sahabat, dipegang oleh kuda itu oleh sahabat, kemudian baru Nabi SAW menaikinya. Kemudian kuda tersebut pun berjalan dan kami mengikutinya di belakang. Dan kami nas'a khalfahu, karena kuda itu dia berjalan dan kadang dia berjalannya agak cepat, kami pun agak sedikit berlari di belakang Rasulullah SAW. Kemudian salah seorang sahabat mengatakan, sesungguhnya Nabi SAW ketika itu mengatakan, kam min idkin mu'allaqin aw mudalla fil jannati libni ad-Dahdah, atau qala Syu'bah li Abi Dahdah. Betapa banyak cabang-cabang dari pohon kurma yang bergantungan di surga milik dari Ibni ad-Dahdah. Kemudian salah seorang perawi mengatakan, yaitu Syu'bah mengatakan Abi Dahdah. Hadis ini dari Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana faedah dari hadis ini itu bolehnya seorang yang tadinya dia mengantar jenazah dengan berjalan kaki, boleh dia ketika pulang menaiki kendaraan. Di mana Nabi sendiri pulang dari mengantarkan jenazah Abi Dahdah atau Ibnu Dahdah, itu beliau menaiki kendaraan, yaitu didatangkan kepada beliau seekor kuda. Kemudian boleh juga mengikuti. Di sini misalnya seorang pemimpin atau orang yang dituakan, kemudian dia naik kendaraan, maka boleh kita di belakangnya mengikutinya. Kemudian adapun tentang hadis Abi Dahdah ini, Nabi SAW tadi mengatakan betapa banyak kurma yang atau tangkai kurma yang bergelantungan di surga milik dari Abi Dahdah atau Ibnu Dahdah. Dua ini disebutkan oleh Imam Nawawi, mengatakan sahabat ini disebutkan Abi Dahdah atau Ibnu ad-Dahdah, yang mana kisahnya disebutkan oleh Imam Ahmad dalam riwayat Imam Ahmad. Apa riwayatnya atau apa kisahnya Abi Dahdah ini yang beliau
Kata Nabi SAW, ketika Nabi selesai menguburkan beliau, kata Nabi, betapa banyak kurma atau ranting kurma yang bergelantungan di surga milik dari Abi Dahdah. Kisah Abi Dahdah ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam hadis bahwasanya Abi Dahdah ini adalah seorang sahabat yang suatu ketika itu ada sahabat Ansor yang dia memiliki pohon kurma, yang mana pohon kurma itu, pohon kurmanya dia menjulang atau yang menjulang ke tetangganya, yang di situ adalah kebun tetangganya yang lain. Maka kemudian tetangganya tadi merasa bahwasanya itu mengganggu. Maka dimintalah diberikan pohon kurma tersebut. Kemudian dia tidak mau, kemudian mengadu kepada Nabi SAW, ini pohon kurmanya mengganggu, satu batang saja. Maka kemudian kata Nabi SAW, berikanlah pohon kurma yang satu itu kepada tetanggamu, maka bagimu kurma di surga. Maka sahabat ini tidak memberikan, tidak mau memberikan. Kemudian datanglah kepada ketika itu, atau disebutkan dalam riwayat yang lain, Abu Dahdah mendengar hal tersebut, kemudian mendatangi sahabat tadi. Kemudian beliau mengatakan, aku beli satu pohon kurma kamu dengan bayarannya satu kebunku, satu kebun kurma. Jadi satu batang kurmamu dibayar dengan satu kebun kurma. Yang disebutkan dalam sebuah riwayat, isi kebunnya Abi Dahdah itu ada lebih kurang 600 pohon kurma. 600 pohon. Di satu pohon diganti atau dibeli, dihargai dengan 600 batang kurma. Maka kemudian sahabat tadi mengiyakan, kemudian datang kepada Nabi SAW. Maka kemudian dikatakan, aku hadiahkan satu pohon kurma itu kepada tetangganya tadi. Kemudian kata Nabi SAW, Nabi SAW kemudian mengucapkan kalimat ini. Betapa Abi Dahdah mendapatkan pohon kurma di surga. Dan ini bisa kita lihat bagaimana Abi Dahdah atau Ibnu Dahdah radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana beliau orang yang tentunya boleh kita katakan orang yang sangat cerdas. Cerdas dalam hal akhirat. Bagaimana beliau mau mengganti, menjual 600 kurmanya dengan satu kurma, tapi apa? Balasannya adalah kurma di surga. Dan tentunya para ulama mengatakan ketika Nabi SAW mengatakan bagimu kurma di surga, berarti apa? Secara tidak langsung itu adalah jaminan buat beliau dia akan masuk surga. Karena dia pohon kurmanya di surga, berarti orangnya juga harus di surga. Ini kecerdasannya Abu Dahdah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan bagaimana beliau bersemangat dalam beribadah kepada Allah SWT, berinfak. Dan ini juga disebutkan bahwasanya Abi Dahdah ketika itu mendatangi istrinya, di mana di tengah kebun itu rumahnya, pondoknya di situ. Ada istrinya. Kemudian dikatakan kepada istrinya, keluarlah wahai istriku dari pondok ini karena sudah aku jual kebun ini. Kata istrinya, dengan apa engkau jual kebun ini? Bukankah ini kebun kita yang paling bagus? Ini harta kita. Tidak ada lagi. Harta kita yang paling kita cintai ini 600 kurma ini. Bisa bayangkan 600 batang kurma. Ini yang paling bagus harta kita. Kamu jual dengan apa kebun kita ini? Kata Abi Dahdah, aku jual dengan kurma di surga. Apa kata istrinya? Rabihat tijarah. Perdaganganmu sungguh sangat beruntung. Subhanallah, ini istri ya. Istri yang hebat. Yang mendukung suaminya. Tidak dia bilang, gimana kita nanti tinggal di mana kita. Enggak gitu. Ini wanita sahabiat zaman Nabi SAW. Yang mendorong suaminya, yang menyetujui suaminya, tidak protes. Tapi
Beliau mengatakan rabihat tijarah. Perdagangan dengan Allah berarti apa? Masih beruntung. Kenapa? Karena dapat kurma di surga. Jadi kalau dapat kurma di surga, orangnya juga masuk surga. Itu yang dicari, nggak ada yang lain. Juga disebutkan mengenai kisah Abi Dahdah ini, Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasan. Ketika ayat ini turun, kemudian disebutkan, ini salah satu riwayat. Ketika ayat ini dibacakan, kemudian Abi Dardah mendengar ayat ini, kemudian mengatakan, Allah SWT menginginkan kepada kita qard. Naam, kata Nabi SAW. Maka kemudian beliau menginfakkan. Jadi memang ada beberapa riwayat menginfakkan kebunnya yang paling dia suka. Dan ini bisa kita lihat bagaimana para sahabat itu berinfak dengan segala apa yang mereka miliki. Sebagaimana kita sebutkan kemarin dalam pembahasan tafsir, ketika Nabi SAW mengajak para sahabat untuk berinfak, bersedekah, kemudian ada sahabat yang nggak mampu, dia nggak punya harta, kemudian dia pergi ke pasar, jadi tukang kuli hari itu, dan kemudian apa hasilnya? Separuhnya untuk keluarganya, separuhnya diinfakkan. Ini bagaimana kita lihat semangat mereka untuk beribadah, untuk berinfak. Sahabat Abi Dahdah menginfakkan hartanya yang paling dia suka, yaitu kebun kurmanya. Dan juga disebutkan kisah Abu Talha radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau termasuk orang yang kaya di Madinah, yang memiliki kebun yang bagus, kebun kurma yang bagus di depan Masjid Nabawi dulu beri posisi. Maka ketika Allah SWT mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna sampai kamu menginfakkan harta yang paling kamu sukai. Maka beliau langsung mendengar ayat ini, mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, wahai Rasul, sesungguhnya kebun saya yang depan masjid ini adalah yang paling saya cintai, maka saya infakkan di jalan Allah. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya kalau seandainya kita memiliki suatu harta yang kita sukai, maka hendaknya kalau bisa kita infakkan itu. Walaupun kata para ulama, sekali dalam hidup kita lakukan hadis ini atau amalkan hadis ini, kita mendapatkan satu hal yang, satu rezeki yang kita suka itu, tapi itulah disitulah apa kita ingin mengamalkan ayat ini, lan tanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yaitu engkau tidak akan mencapai hakikat sebuah kebaikan kecuali engkau menginfakkan harta yang paling kamu suka. Harta yang paling kita suka itu yang diinfakkan. Itulah puncak kebaikan. Kata para ulama, minimal dilakukan sekali dalam seumur hidup kita. Kita dapat harta apa, dapat rezeki apa, dan itu yang paling kita suka, infakkan. Disitulah nilai yang dinilai oleh Allah SWT, nilai keikhlasan kita, nilai infak tersebut. Nah, wallahu ta'ala alam, ini yang berkaitan dengan kisah Abi Dahdah radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana beliau menginfakkan 600 batang kurma atau kebun beliau dengan kurma yang Rasulullah SAW janjikan di surga. Nah, wallahu ta'ala alam, mungkin ini bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Nah, Assalamualaikum. Yang menjadi imam maksudnya. Ya, yang menjadi imam dalam salat mestinya kata para ulama yang lebih utama adalah, ya sebagian para ulama mengatakan yang jadi imam itulah ya imam, orang yang lebih alim mestinya. Tidak mesti anak, tidak mesti. Tapi yang lebih, karena ini kan berkaitan dengan sholat jenazah, maka yang lebih utama adalah ya imam di suatu tempat. Kalau di suatu tempat itu ada imam, maka itu yang lebih utama. Makanya para sahabat meninggal yang jadi imam itu Rasulullah SAW. Tidak disuruh oleh Nabi mana anaknya, mana bapaknya, tidak. Tapi
Nabi SAW jadi imam, atau Nabi SAW kalau tidak jadi imam menunjuk sahabat yang lain, silakan. Tapi hukum asalnya Nabi yang jadi imam sholat. Maka yang lebih utama yang menjadi imam itu adalah imam masjid sendiri, itu yang lebih utama. Adapun anak mendoakan, ya mendoakan itu bukan hanya ketika sholat jenazah saja. Maka anak itu mendoakan kapanpun, dimanapun, ya, mendoakan. Jadi itu ya, yang lebih utama. Tapi tentunya boleh saja. Kalau anaknya itu memang orang yang berilmu, boleh. Apalagi kalau diizinkan oleh oleh imam masjid. Dan sebenarnya seperti ini, bahwasanya kalau disolatkan di masjid, berarti yang memimpin itu adalah imam masjid itu. Dia yang istilahnya tuan rumah. Yang berhak jadi imam yaitu imam tetap itu. Jadi kita menyolatkan, kalau kita menyolatkan itu di masjid, maka yang berhak jadi imam adalah imam masjid. Itu yang paling utama. Tapi kecuali beliau mewakilkan, boleh saja. Tapi kalau dia tanya mana yang lebih utama, tentunya imam. Kalau sholat ini di masjid, ya beda kalau di rumah berarti tuan rumah, keluarga berarti. Maka ini kembali kepada juga yang dilihat dari sisi orang itu berilmu atau tidak. Sebab dia akan menjadi imam. Jangan sampai keliru ya, ketika dia dalam sholat tersebut. Apa yang dilakukan, apa yang dibaca dan sebagainya. Nah, Allah Ta'ala. Nah. Assalamualaikum. Kalau misalnya para jamaah itu doa, itu bagaimana? Apakah keluar? Mereka juga di depan. Nah, tentunya hukum asalnya itu berdoa adalah di dalam sholat. Ya, sebagaimana Imam Nawawi sendiri di sini akan memberikan judul, yaitu doa lil mayit fis sholat, mendoakan mayat di dalam sholat. Dan memang doa yang mustajab itu ketika sholat, di dalam sholat, bukan di luar sholat. Adapun sebagian kita kadang setelah sholat kemudian mendoakan lagi. Itu sebenarnya tidak ada dalil. Ya, terus setelah sholat kita langsung bawa mayatnya ke kuburan. Nanti di kuburan silakan didoakan kembali setelah dikuburkan. Di situ doa. Tapi setelah sholat ya kita segera membawa jenazah. Ataupun kalaupun kita berada di jemaah yang di situ imamnya baca doa, yaitu bisa kita lihat kondisi. Apakah kita mengikuti, maksudnya kita bisa tetap di situ. Kalau memang kita seperti tadi di luar, di depan misalnya sulit untuk keluar, karena tidak ada keharusan untuk mengikutinya. Karena tentunya hukumnya kan sholat itu fardu kifayah. Sudah selesai, ya sudah. Kita boleh keluar sebenarnya. Boleh bubar. Setelah sholat boleh bubar. Itu hukum asalnya, boleh bubar kita. Tidak harus mengikuti doa yang sebenarnya tidak diajarkan oleh syariat. Tidak ada dalilnya. Yaitu setelah sholat jenazah kemudian berdoa kembali. Cuman mungkin kalau kondisi, ya kita tentunya melihat kondisi. Kalau kita di depan mungkin kalau terjadi fitnah dan sebagainya, mungkin kita tetap berdiri di situ dengan mungkin baca istighfar, zikir dan sebagainya. Mungkin itu ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Ya mestinya memang kita harus lebih banyak belajar apa yang disyariatkan, apa yang tidak disyariatkan. Maka lakukan yang disyariatkan saja. Yang tidak disyariatkan enggak usah dilakukan. Kadang kita melakukan yang tidak disyariatkan, dan kadang juga kita lihat doa setelah sholat itu lebih lama daripada sholat. Nah, ini salah. Ini lebih keliru lagi. Lebih lama pula doa setelah sholat daripada doa dalam sholat. Ini salah. Ini pemahaman yang sangat keliru. Doa yang mustajab itu dalam sholat. Doa setelah sholat itu enggak ada. Ya, setelah sholat jenazah maksudnya. Tidak ada dalil. Nabi setelah sholat kemudian, kalau ada tentunya ada dalilnya, nanti kita baca. Ada hadisnya. Maka ini sebuah kekeliruan yang kita lihat, yang mungkin tanpa ada dasar ya, mereka melakukan itu.
mungkin mengkiaskan dengan sholat biasa, doa setelah sholat. Tapi ini dalam sholat jenazah tidak, ya, tidak ada. Nah ini ya mestinya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin ya, untuk lebih banyak belajar sehingga kita bisa mengamalkan sunnah Nabi SAW. Nah, wallahu ta'ala alam, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.